Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di kelas Sistem Informasi Manajemen beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Ade Putri Mariam Yahya, kedua Elsa Febriani, ketiga Fajria Kamila, keempat Febriana Desni Zianti. Nah, untuk anggota kelompoknya bisa dilihat pada slide layar di samping kanan mana orangnya. Nah, baik. Kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Nah, pertama akan dijelaskan oleh Feby. Kepada Feby dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Informasi. Informasi adalah pesan atau ekspresi atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuensi dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau dalam pesan. Selanjutnya yaitu pendapat dari para ahli mengenai pengertian sistem informasi. Yang pertama ada dari para ahli John F. Nash. Yang menurutnya yaitu sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas, atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting. Proses atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan eksternal, dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua yaitu dari Henry Lucas. Ia berpendapat bahwa sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan, bila mana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam. Yang ketiga yaitu MC Leod. Beliau mengatakan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu dari O'Brien. O'Brien berpendapat bahwa pengertian sistem informasi itu merupakan kombinasi dari setiap unit yang orang, perangkat keras, software, perangkat lunak, dan jaringan komputer, serta jaringan komunikasi data atau komunikasi dan database atau basis data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi tentang bentuk organisasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Feby yang telah menjelaskan materi tentang apa itu sistem, apa itu informasi, dan pendapat para ahli mengenai sistem informasi. Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa. Kepada Elsa kita persilakan. Baiklah, saya melanjutkan materi mengenai sistem informasi. Nah, setelah tadi rekan saya Feby menyampaikan pengertian sistem informasi dari beberapa ahli, maka tugas saya di sini adalah menyimpulkan tentang apa itu sistem informasi. Nah, jadi sistem informasi itu adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Nah, biasanya suatu perusahaan atau badan usaha menyediakan semacam informasi yang berguna bagi manajemen. Selanjutnya,
ada di dalam sebuah sistem terdapat dua pendekatan, itu menurut Camdan dikelompokkan menjadi dua buah pendekatan. Yang pertama itu menekankan kepada prosedurnya. Prosedur yang dimaksud di sini adalah bahwasanya sistem ini lebih menekankan kepada proses dalam sistem informasi itu sendiri. Kemudian pendekatan yang kedua itu pendekatan komponen atau elemennya. Karena sistem informasi ini terdiri dari beberapa komponen, makanya pendekatan yang kedua ini dia lebih kepada masing-masing komponen-komponen yang ada di sistem itu. Contohnya ada misalkan ada komponen perangkat lunak, ada perangkat keras, ada teknologinya, ada manusia. Nah, jadi pada pendekatan yang kedua ini dia lebih menekankan atau fokusnya adalah kepada komponen. Sedangkan yang pendekatan yang pertama dia lebih melihat prosesnya. Kemudian selanjutnya tentang definisi dari sistem informasi manajemen. Nah, jadi secara umum sistem informasi manajemen itu adalah sebuah sistem yang terpadu untuk menyajikan sebuah informasi guna mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Jadi sistem informasi manajemen satu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen demi untuk mendapatkan sebuah informasi dengan memperhatikan fungsi-fungsi dari manajemen. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Elsa yang telah menjelaskan tentang materi tentang apa itu sistem informasi, pendekatan sistem informasi, dan apa itu definisi dari sistem informasi manajemen. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajria Kamila. Kepada Nila, kita persilakan. Saya menyambung materi berikutnya, yaitu ada 6 dari peran utama dari sistem informasi, yaitu yang pertama, mengelola operasi. Sistem informasi berperan dalam mengelola jalannya suatu kegiatan. Meningkatkan kinerja individu. Yang ketiga, mendapatkan keunggulan kompetitif. Nah, kalau keunggulan kompetitif ini biasanya berkaitan dengan suatu perusahaan yang mana dia meningkatkan keunggulan dari bisnisnya, terkait bisnisnya. Yang ketiga, dengan adanya berbagai macam sistem informasi yang tersedia, organisasi maupun perusahaan bisa memanfaatkan untuk melakukan kolaborasi dengan timnya. Selanjutnya, poin yang kelima yaitu membuat keputusan. Segala jenis keputusan yang dibuat manajemen dan juga aktivitas manajemen itu selalu berdasarkan pada data dan informasi yang tersedia yang dimiliki oleh manajemen. Data dan informasi menjadi penting karena adalah sistem informasi manajemen akan mengumpulkan data dan mengolahnya untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan tersebut. Selanjutnya saya masuk kepada manfaat dari mempelajari sistem manajemen itu sendiri. Yaitu yang pertama, data dapat mengetahui berbagai macam informasi dengan lebih cepat dan akurat. Yang kedua, menambah pengetahuan kita terkait dengan teknologi informasi saat ini. Yang ketiga, memudahkan dalam pengambilan keputusan manajemen perusahaan. Yang keempat, dapat mengembangkan strategi perusahaan dalam bersaing dengan perusahaan lain. Dan yang kelima, memudahkan adanya transaksi antara perusahaan dengan pemasoknya. Artinya dia menjalin hubungan dengan yang lainnya.
Nah, dilihat dari manfaat di atas, ada 5 poin tersebut. Sistem informasi manajemen sangatlah penting bagi suatu organisasi maupun perusahaan agar lebih memudahkan suatu perusahaan mengambil keputusan yang tepat dan akurat, yang akhirnya dapat mengurangi risiko yang mungkin akan didapatkan perusahaan tersebut, serta dapat meningkatkan produktivitas suatu perusahaan dan membuat perusahaan tersebut terus berkembang tanpa tertinggal informasi sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumennya dan memudahkan perusahaan tersebut bersaing dengan perusahaan lainnya. Nah, keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya sangatlah tergantung pada kemampuan orang yang mengelola organisasi tersebut. Manajemen sebagai suatu metode yang mengaturnya, mengelola organisasi dapat diartikan sebagai seni melaksanakan sesuatu melalui orang lain. Jika manajemen suatu organisasi baik, maka akan mendapatkan kemakmuran di situ. Lalu dalam menjalankan tugasnya, para manajer memerlukan informasi karena adanya perbedaan tugas, maka informasi yang diperlukan juga akan berbeda. Tidak akan sama satu dengan yang lainnya. Nah, perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya periode waktu, tingkat ketidakpastian, tipe informasi, dasar kebutuhan informasi, dan bentuk pelaporan sehingga dapat dikategorikan bahwasannya informasi adalah suatu jenis sumber daya utama dan termasuk dalam kategori sumber daya konseptual. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Mila kita ucapkan. Jadi tadi itu Mila menjelaskan tentang pentingnya informasi, bagaimana peran dari sistem informasi itu sendiri, dan manfaat dari mempelajari sistem informasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membangun sistem informasi mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial budaya. Nah, sistem informasi yang dibuat atau dirancang harus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial budaya. Kenapa? Agar sistem informasi yang dibuat atau dirancang itu dapat digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, contohnya di masa pandemi saat sekarang ini, sistem informasi yang dibutuhkan oleh seorang mahasiswa atau sistem informasi yang dibutuhkan mahasiswa contohnya adalah e-learning, platform e-learning. Nah, sistem informasi ini harus dirancang sesuai kebutuhan mahasiswa. Jika platform e-learning yang biasanya atau tidak pada masa pandemi bisa diakses oleh banyak orang, saat sekarang ini platformnya harus diakses oleh semua orang, yaitunya mahasiswa pada instansi tersebut. Nah, platform yang ada di e-learning hendaknya bisa diakses oleh semua mahasiswa yang jumlahnya banyak. Nah, kenapa begitu? Kenapa dalam membangun sistem informasi kita harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial budaya? Karena jika kita membangun sebuah sistem informasi harus berkaitan dengan kebutuhan maupun kondisi dari Nah, saya lanjutkan perihal tadi, perihal membangun sistem informasi mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial budaya. Nah, jika kita ingin membangun sistem informasi yang efektif dan efisien, haruslah dibangun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada pada zaman tersebut. Nah, itu saja mungkin dari kami, kelompok 2, pada kelas Sistem Informasi Manajemen dengan Bapak Ahmad Samandi. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang akan melihat video paparan dari kelompok kami. Baik, itu saja dari kami. Jika ada kesalahan maupun mungkin tadi ada contohnya terkendala jaringan, putus-putus, dan lainnya, mohon dimaklumi. Karena kita memang seperti itulah kondisinya saat sekarang ini. Mohon dimaklumi. Kami mohon maaf jika ada kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.